Halo semua, kembali lagi di channel Boncan Kun. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Boruto II Blue Vortex. Scenes memperlihatkan bayangan Boruto berhadapan dengan Otsutsuki, bawahan ayah Momoshiki yang muncul di dimensi tersebut. Dia dibantu oleh Himawari yang seharusnya tidak boleh terlibat dalam pertarungan apapun. Akan tetapi, Himawari keras kepala seperti ayahnya, dan akhirnya Boruto membiarkannya asalkan jangan terlalu mencolok dan memprovokasi Otsutsuki itu. Sementara para Anbu yang menjaga dimensi itu juga ikut membantu mereka. Di sini, Code serta Kakashi melihat momen tersebut. Code bertanya kepada Kakashi, "Baiklah, dari mana kita mulai membantu mereka?" Kakashi langsung berlari sambil menjawab, "Kau terlalu banyak bertanya, ayo segera kita ke sana membantu. Terutama untuk melindungi Himawari." Code di situ berkata lagi, "Aku cuma bertanya dan kau terlihat seperti masih membenciku, Kakashi." Kemudian mereka berdua masuk ke sana, di mana Kakashi langsung berdiri di depan Boruto sambil berkata, "Apakah dia salah satu yang ada di desa Sunagakure?" Kage Bunshin Boruto terkejut melihat Code dan Kakashi. Lalu Boruto menjawabnya dengan berkata, "Tidak." Dia mengaku terpisah dari kawanan ayah Momoshiki di desa Suna, tapi tujuannya tetap sama, yakni berpatroli ke beberapa dimensi untuk mencari keberadaanku. Namun untuk saat ini, dia belum mengetahui kalau aku hanyalah Kage Bunshin saja, Paman. Kakashi kemudian berkata, "Baiklah, kalau begitu kita harus melindungi orang-orang dari gangguannya. Ini cukup berisiko jika bayanganmu dikalahkan, Boruto." Sementara itu, Boruto asli di markas Shinju telah menyadari kemunculan satu dimensi lain. Dia cukup terkejut karena sebelumnya Momoshiki mengatakan bahwa tempat itu sangat aman, bahkan aman dari gangguan. Namun faktanya ada yang muncul di sana dan itu mengkhawatirkan Boruto. Boruto berbicara dengan berkata, "Sial, ini benar-benar di luar dugaan. Meskipun pada awalnya aku berpikir bahwa pasti lokasi itu tidak aman." Momoshiki dari dalam tubuhnya kemudian berkata, "Tempat itu sudah sangat lama ditinggalkan oleh kerabatku dan lokasi tersebut telah dipasangi sebuah penghalang khusus. Jadi, apa rencanamu kali ini, Boruto? Apakah kau harus kembali ke sana?" Boruto menjawab, "Sejatinya memang harus seperti itu dan aku harus menyampaikan ini kepada mereka." Boruto lalu melihat Orochimaru sedang bertarung di situ. Dan beberapa kali dia bersama dengan Nagato mencoba menahan Jura. Jura yang ingin berubah ke revolusi terakhir mendapatkan perlawanan berat dan prosesnya terganggu oleh ulah Madara juga. Madara menggunakan kemampuan limbo dari Rinnegan-nya yang memunculkan bayangan tak terlihat di situ. Bahkan bagi pengguna Rinnegan seperti Shinju, mereka tidak bisa melihat bayangan limbo tersebut. Sesuai informasi di databook Naruto edisi keempat, limbo hanya bisa dilihat oleh Mangekyo Sharingan Sasuke. Matanya adalah Rinne Sharingan dan Mangekyo Sharingan biasa tidak bisa melihat bayangan Madara. Sehingga di sini, Jura agak kewalahan dan terlihat bertahan demi tetap melanjutkan proses penggabungan tubuh itu. Shinju Hidari, yang belum diserap oleh Jura, kemudian mengatakan, kalau ini tidak akan berhasil. Dia berkata, "Jika kau melakukan prosesnya tanpa mendapatkan banyak cakra, maka itu akan memakan banyak waktu. Kau tidak bisa melakukannya jika mereka ada di depan kita dan melawan kita." Jura melepaskan kembali tubuh Matsuri dan Mamushi, lalu menyuruh mereka untuk mengalahkan para shinobi terlebih dahulu. Madara di situ kemudian menyuruh Shinju untuk maju jika mereka memang memiliki nyali untuk bertarung. Mendengar itu, Jura kesal lalu mengumpulkan Bijudama di matanya, dan Bijudama ini terbilang cukup besar. Madara di situ kemudian bersiap serta dibantu oleh Yamato yang telah pulih setelah diselamatkan oleh Boruto sebelumnya. Yamato bertanya, "Itu terlalu besar. Apakah kita memiliki pertahanan yang bisa menghadang Bijudamanya?" Madara di situ menjawab, "Kita memiliki shinobi yang bisa memindahkan benda sebesar itu." Madara mengalihkan pandangannya ke Tobirama dan di sini Tobirama mengatakan kepadanya bahwa dia harus menahan Bijudama tersebut ketika dilepaskan. Tobirama berkata, "Aku baru bisa memindahkannya jika serangan itu dalam keadaan diam."
Madara mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena saat ini Madara memang sedang menunggu Bijudama diluncurkan oleh Jura. Ketika itu dilepaskan oleh Jura ke arah mereka, Limbo Madara langsung berusaha menahan sambil dia juga mengaktifkan pelindung tak terlihat dari Rinnegan-nya. Di sini Tobirama kemudian menyentuh Bijudama itu. Lalu tiba-tiba dia menghilang bersamaan dengan Bijudama tersebut. Apakah kalian tahu kemana dia memindahkannya? Jawabannya adalah ke dimensi tempat dipindahkannya warga Konoha oleh Boruto. Tobirama sebelumnya pernah datang ke sana bersama Boruto ketika mereka mengejar ayah Momoshiki. Tobirama masih meninggalkan segel Hiraishin di sana. Ini adalah momen kedua kalinya sang Hokage mengirim paket Bijudama secara tiba-tiba. Kali ini bukan ke markas Otsutsuki, melainkan ke hadapan Kakashi, Kage Bunshin Boruto, serta pelindung warga desa. Saat dia muncul bersama dengan Bijudama, Tobirama langsung kaget. Lalu dia cepat-cepat melempar kembali kunainya ke arah yang berbeda. Kemudian, Tobirama mengaktifkan Hiraishin lagi, akan tetapi jarinya langsung ditebas oleh Otsutsuki di situ. Alhasil, dia gagal melakukannya. Kage Bunshin Boruto yang melihat kejadian itu langsung panik, di mana dialah yang kemudian menyentuh Bijudama dan memindahkannya ke kunai Tobirama tadi. Hanya berjarak puluhan meter dari penghalang orang-orang, Bijudama tersebut kemudian meledak. Kage Bunshin Boruto tadi hampir saja ikut meledak bersama Bijudama. Untungnya Coach sangat cepat menangkap tubuhnya. Mereka lalu masuk ke dalam limiter, sementara para Anbu yang akan berusaha mempertahankan diri dari efek ledakan itu. Setelah itu, terlihat bahwa lengan Tobirama tersambung kembali dan itu mengejutkan Otsutsuki yang ada di depannya. Sekali lagi Otsutsuki itu akan menebasnya. Akan tetapi Tobirama menahannya menggunakan pedangnya juga. Otsutsuki itu lalu bertanya, "Sial, siapa kau dan jutsu apa yang kau gunakan sehingga tubuhmu tersambung kembali?" Tobirama hanya menjawab, "Meskipun kau adalah Otsutsuki, kalian benar-benar minim pengetahuan tentang jutsu-jutsu manusia. Aku tak akan memberitahumu karena ini bisa jadi kartuas bagi kami." Kemudian Otsutsuki itu marah lalu mereka saling beradu pedang. Suara dentingan pedang tersebut terdengar begitu kuat yang membuat Himawari di bawah sana bertanya kepada Kakashi, apa yang baru saja terjadi dan mengapa dia muncul di sini lalu beradu pedang dengannya. Kakashi menjawab, "Tuan Hokage, kedua mungkin tidak tahu bahwa orang-orang Konoha ternyata dipindahkan ke dimensi ini, sehingga mungkin saja itu adalah Bijudama milik Shinju ataupun Jubi. Lalu dia memindahkannya ke sini karena berpikir bahwa di sini adalah tempat yang aman." Otsutsuki tersebut kemudian memuji teknik berpedang Tobirama. Akan tetapi pedangnya lalu terpotong. Karena merasa tidak adil, Otsutsuki itu membuang pedangnya dan mengajak Tobirama untuk beradu taijutsu. Mereka lalu saling beradu taijutsu dengan luar biasa. Momen ini membuat Boruto bisa mencari titik buta untuk segera melakukan pemusnahan pada Otsutsuki tersebut. Kage Bunshin Boruto kemudian mengaktifkan rasengan dan dia akan melemparkannya ketika ada celah. Adegan lalu kembali ke markas Shinju, di mana Madara bertanya-tanya mengapa Tobirama belum kembali setelah memindahkan Bijudama tadi. Boruto asli yang ada di situ menjawab pertanyaannya dengan mengatakan bahwa Tobirama ada di dimensi lain. Boruto berkata, "Sekarang kalian harus menahan Shinju di sini, karena aku akan pergi menyusulnya." Yamato bertanya, "Mengapa kau seperti terburu-buru? Ada apa? Apakah ada masalah di sana?" Boruto menjawab, "Ya, keberadaan warga Konoha sedang dalam bahaya. Aku minta maaf karena aku harus pergi. Aku yakin kalian bisa menahan Shinju." Boruto kemudian menggunakan Hiraishin untuk berpindah ke dimensi lain. Sementara itu, adegan berpindah ke desa Sunagakure. Ketegangan berlanjut ketika Amado ikut andil dalam pertarungan. Ketika Shibai, ayah Momoshiki, membuat keadaan menjadi gelap, mereka semua khawatir, terutama Naruto. Hanya Sharingan Sasuke yang dapat melihat itu. Akan tetapi, Amado juga dapat melakukan sesuatu. Setelah Toneri mengaktifkan jutsu di bulan, satelit bumi itu bercahaya dan menerangi bumi. Akhirnya, jutsu Almighty Shibai yang menggelapkan bumi kini telah dikonter oleh cahaya bulan tersebut.
Mereka kemudian bisa melihat kembali, tetapi di seberang sana Shibai terbang ke arah Kaguya. Setelah tak mau mendengarkan ocehan Kaguya, Dewa Otsutsuki menarik tubuh Kaguya. Namun, Kaguya membatalkannya menggunakan kekuatan mata Rinnegan di dahinya. Ketika Kaguya hendak menjauh, Shibai mengaktifkan badai petir. Petir tersebut muncul seketika dan akan diarahkan kepada Kaguya. Namun, tiba-tiba arah petir itu membelok ke arah Shibai, yang membuat Shibai sangat terkejut. Ternyata Sasuke mengendalikan petir tersebut, dan itu merupakan salah satu jutsu andalannya, yaitu Kirin. Sebuah kepala naga yang terbentuk dari petir alami, dan itu langsung membuat Shibai memunculkan pertahanan. Dia menahan tubuhnya dengan tanah, lalu petir itu langsung jatuh kepadanya. Efeknya sungguh luar biasa dan merusak, yang membuat Naruto di situ bertanya apakah Sasuke berhasil melakukannya atau tidak. Karena penasaran, Naruto mendekat ke sana dan seketika saja Shibai melompat ke atas, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Naruto langsung melompat juga dan berada di depannya. Lalu dia memukul wajah Shibai hingga terjatuh ke bawah dengan sangat keras. Setelah melakukan itu, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu, guys. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada Boruto manga 2 Blue Vortex. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa komentarnya di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Yosh Ninja.